Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang merkuri, timbal, estrogen, lingkungan, dan kesehatan reproduksi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Korea Fizitin Fatiani, teman saya Ayu Magdalena, dan juga Aulia Zikri Bunga Mentari. Next. Bahasan kita itu ada merkuri, timbal, dan masalah kesehatan reproduksi, terus kemudian ada kadmium dan masalah kesehatan reproduksi, juga ada estrogen lingkungan dan masalah kesehatan reproduksi. Next. Yang pertama merkuri dan masalah kesehatan reproduksi. Menurut PMK nomor 57 tahun 2016, keracunan merkuri dapat menyebabkan yang pertama kalau gejala klinis akut itu pada sistem reproduksi seperti aborsi spontan dan gejala klinis kronis itu seperti kerusakan otak. Nah, menurut dikutip dari Hesperian Health Guides, merkuri yang terpapar pada laki-laki menyebabkan hilangnya kemampuan hubungan kelamin dan sterilitas. Merkuri yang terpapar pada perempuan menyebabkan terhambatnya datang bulan dan dapat membuat anaknya di kemudian hari mengalami masalah pertumbuhan. Kemudian dikutip dari jurnalnya Bjorklund et al. Susah banget. Merkuri dapat dengan mudah melewati plasenta dan mencapai janin. Hal ini merupakan penyebab utama dari cacat perkembangan saraf dikarenakan otak janin yang sedang berkembang adalah organ yang paling sensitif. Terus merkuri menghambat metabolisme energi spermatozoa sehingga mencegah fungsi normalnya. Metil Hg menyebabkan kerusakan organ reproduksi pada wanita. Lebih lanjut, gangguan menstruasi, kemandulan, dan aborsi spontan setelah toksikologi merkuri abnormal telah dilaporkan. Jadi, next, merkuri itu ya pada intinya menimbulkan masalah kesehatan reproduksi yang sama dan tidak jauh-jauh kayak aborsi spontan, terus gangguan datang bulan atau hingga mengalami dampak pada janin pada wanita hamil. Next. Selanjutnya timbal. Oke. Selanjutnya adalah timbal dan masalah kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah karakteristik timbal itu sendiri. Dia banyak ada di masyarakat karena dia sering menyebabkan keracunan pada makhluk hidup. Timbal merupakan logam dari kelompok karbon dengan nomor atom 82. Timbal mudah dibentuk, tapi dia rapuh dan akan mudah mengerut saat terjadi pendinginan. Timbal juga sulit larut dalam air dingin, air panas, dan asam. Timbal dapat larut dalam asam nitrit, asam asetat, dan asam sulfat pekat. Selanjutnya, di mana aja sih timbal bisa ditemukan? Timbal bisa ditemukan di cat, aki, pipa, bensin, dan kosmetik. Memang tidak semua merek ada, tapi ada beberapa yang memang ada timbal. Selanjutnya, portal of entry-nya itu ada di udara, seperti udara yang kita hirup. Terus dari mulut itu melalui makanan atau minuman yang tercemar oleh timbal, dan melalui kontak kulit. Masalah reproduksi akibat timbal itu ada kelainan pada testis dan menekan produksi hormon testosteron yang mempengaruhi proses spermatogenesis, pengecilan testis atau atrofi testis, dan keabnormalan pada sperma, menurunnya libido yang menyebabkan morfologi sperma menjadi abnormal, menurunkan kualitas sperma sehingga terjadi infertilitas. Nah, untuk masalah reproduksi pada wanita itu ada memperbesar risiko mengalami keguguran dan bayi mati dalam kandungan. Selanjutnya ada kelainan pada janin dan perkembangan saraf, gangguan haid, dan waktu pembuahan akan tertunda. Selanjutnya yaitu kadmium dan masalah kesehatan reproduksi.
Nah, yang pertama ada karakteristik kadmium. Nah, kadmium ini adalah logam berwarna putih perak, lunak, mengkilap, tidak larut dalam basa, mudah bereaksi, serta menghasilkan kadmium oksida bila dipanaskan. Nah, kadmium ini merupakan logam yang bila masuk ke dalam tubuh akan mengendap dalam waktu tertentu. Akibatnya akan menyebabkan kerusakan, tidak hanya pada tulang dan ginjal, tetapi juga testis, jantung, hati, dan sistem darah. Nah, kegunaan kadmium itu bisa dielektrolisis, bahan pigmen untuk industri cat, enamel, dan plastik. Nah, sumber kontaminasinya itu dari bahan bakar minyak, produksi besi dan baja, rokok, dan pupuk. Nah, sedangkan portal of entry-nya itu dari inhalasi, per oral, maupun kontak dengan kulit. Namun kasus ini jarang. Nah, kadmium ini mudah diserap oleh zat-zat organik dalam tanah. Pencemaran logam berat pada tanaman sumbernya bisa didapat dari pupuk, pestisida, air yang dipakai untuk menyiram, atau bahkan dari udara sekitar. Nah, masih banyak pemakaian pupuk organik atau sintetis yang mengandung logam berat kadmium, walaupun jumlahnya tidak banyak. Tapi jika tanah secara rutin diberi pupuk yang serupa, tentu saja kadar kadmiumnya itu akan terakumulasi dan diserap oleh sayuran yang tumbuh di lahan tersebut. Sementara itu, kadmium dalam ekosistem air dapat terakumulasi dalam kupang, tiram, udang laut, dan ikan. Nah, ini alurnya. Tanah yang mengandung kadmium itu akan diserap oleh tanah. Selanjutnya, tanaman itu dimakan oleh hewan yang hidupnya tergantung pada tanaman. Dan kadmium dapat terakumulasi dalam tubuh hewan yang dimakan manusia. Nah, keracunan yang bersifat kronis yang disebabkan oleh daya racun yang dibawa logam kadmium terjadi dalam selang waktu yang panjang, artinya tidak dalam waktu yang singkat. Nah, peristiwa ini terjadi karena logam kadmium masuk ke dalam tubuh itu dalam jumlah yang sangat kecil, sehingga dapat ditolerir oleh tubuh pada saat waktu itu. Akan tetapi, karena proses kemasukan tersebut terus-menerus secara berkelanjutan, maka tubuh pada batas akhir tidak mampu lagi memberikan toleransi terhadap daya racun yang dibawa oleh kadmium tersebut. Nah, keracunan yang bersifat kronis ini membawa akibat yang lebih buruk dan penderita yang lebih menakutkan bila dibandingkan dengan keracunan akut. Nah, ini prosesnya di dalam tubuh. Kadmium diangkut ke hati oleh darah, kemudian membentuk ikatan dengan protein dan diangkut ke ginjal. Nah, lalu terakumulasi di ginjal. Nah, jika terkontaminasi akan mengganggu fungsi ginjal. Dampak lainnya itu akan menyebabkan diare, keretakan tulang, kegagalan reproduktif, bahkan ketidaksuburan atau kemandulan. Nah, berdasarkan sebuah penelitian case control yang dilakukan oleh Nagata pada tahun 2013, pada wanita Jepang didapatkan bahwa adanya hubungan antara tingkat kadmium kemih yang lebih tinggi dengan peningkatan risiko kanker payudara pada wanita Jepang. Diketahui bahwa wanita yang memiliki kadar kadmium lebih dari 0,8 dalam urinnya memiliki 2,7 kali lipat peningkatan risiko kanker payudara dibandingkan dengan yang memiliki kadar kadmium rendah. Nah, hasil penelitian lain di Amerika menunjukkan bahwa paparan kumulatif kadmium lebih tinggi pada orang dewasa ada hubungannya dengan penurunan kinerja. Penelitian ini menunjukkan adanya efek neurokognitif akibat paparan kadmium dari rokok. Nah, di Spanyol juga ditemukan adanya risiko kesehatan dan gangguan janin pada ibu hamil yang terpapar kadmium melalui konsumsi ikan yang tercemar kadmium. Nah, kemudian ada kasus keracunan kadmium di mana kasus si kadmium ini menjadi populer sebagai logam berat yang berbahaya setelah timbulnya pencemaran sungai di wilayah Jepang yang menyebabkan keracunan pada manusia. Nah, pencemaran kadmium ini pada air minum dan menyebabkan penyakit itai-itai. Dinas Kesehatan setempat itu mengidentifikasi area yang terpapar kadmium bahwa sejak tahun 1967, 97% dari 132 penduduk yang meninggal dunia itu merupakan korban dari penyakit itai-itai. Nah, gejalanya itu ditandai dengan ketidaknormalan tulang dan beberapa organ tubuh menjadi mati. Keracunan kronis yang disebabkan oleh kadmium adalah kerusakan sistem fisiologis tubuh seperti pada pernapasan, sirkulasi darah, penciuman, serta merusak kelenjar reproduksi, ginjal, jantung, dan kerapuhan tulang.
Oke, yang terakhir ada estrogen lingkungan dan masalah kesehatan reproduksi. Next, estrogen yang di sini bukan estrogen hormon pada wanita yang biasa kita kenal. Oke, jadi awalnya tuh beberapa ilmuwan khawatir bahwa organoklorin dan senyawa lain meniru atau menghalangi kerja estrogen alami. Estrogen alami itu estrogen yang pada wanita itu. Nah, sehingga mengganggu sistem endokrin yang mengatur perkembangan seksual dan reproduksi. Bahan kimia yang dipermasalahkan sering disebut sebagai estrogen lingkungan. Jadi estrogen lingkungan itu adalah bahan kimia yang biasanya ada di sekitar kita nih nanti kayak plastik, terus makanan-makanan bukan makanan, makanan yang berkaleng, terus ada pestisida, insektisida. Jadi estrogen lingkungan itu banyak banget tersebar di lingkungan sehari-hari kita, makanya disebut estrogen lingkungan. Nah, kenapa ini menjadi sangat berbahaya? Karena estrogen ini mempunyai senyawa yang bisa meniru estrogen alami yang ada di dalam tubuh kita, jadi terkecoh gitu. Nah, terus karena tersebar luas di lingkungan sehingga muncul di air hujan, air sumur, danau, dan lautan, serta di banyak makanan yang dikonsumsi oleh burung, ikan, hewan, dan manusia. Next. Jadi untuk penelitian eksperimen estrogen, bahaya dari estrogen lingkungan ini, itu penelitiannya pada hewan sudah terbukti gitu, mengganggu sistem reproduksi pada hewan. Tapi masih kalau untuk penelitian pada manusia itu masih sedikit, apalagi di Indonesia saya cari sih belum ada. Mungkin kalau untuk penelitian eksperimen ya. Tapi kalau untuk penelitian observasional masih ada, cuma sangat sedikit kalau untuk di Indonesia sendiri untuk estrogen lingkungan. Nah, di mana aja kita bisa menemukan pestisida dan nonylphenol, itu salah satunya. Nonylphenol itu bisa pada pembersih toilet, terus pestisida, bisa juga pada plastik, bisa juga pada deterjen, bisa juga pada pada apa sih kaleng sarden, makanan kaleng sarden. Terus next. Nah, dalam bentuk pestisida, mereka mencemari makanan dan air minum. Seorang ibu yang terpapar dapat menularkannya ke janinnya melalui suplai darahnya atau ke bayi yang baru lahir melalui ASI. Banyak estrogen lingkungan disimpan dalam lemak, bertahan di lingkungan, dan terakumulasi saat mereka naik ke rantai makanan. Estrogen lingkungan yang dikenal sebagai senoestrogen, ini kata lain dari estrogen lingkungan, biasa juga disebut senoestrogen, dapat ditemukan dalam insektisida yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Efek dari interaksi antara estrogen asing terhadap sistem reproduksi pria selama masa neonatus dapat mengganggu perkembangan organ dan menyebabkan infertilitas. Banyak sekali senyawa organik yang terdapat dalam berbagai jenis pestisida dan plastik di lingkungan alami berubah menjadi satu senyawa yang mirip dengan hormon wanita, itu estrogen. Ini yang tadi saya bilang, kenapa dia bahaya banget, karena dia bisa meniru hormon alami wanita. Akibatnya bukan hanya kesuburan umat manusia terancam, tetapi juga ikut berperan atas munculnya wabah kanker reproduksi seperti kanker payudara dan kanker testis dan gangguan endokrin. Next. Polutan estrogen diduga juga terakumulasi dalam jaringan lemak atau polutan estrogen termasuk golongan lemak. Wanita umumnya memiliki lebih banyak lemak tubuh dibandingkan pria, sehingga mungkin lebih banyak menyerap senyawa-senyawa beracun tersebut. Itu kenapa sekarang perempuan, mayoritas kanker terpaling banyak yang dialami itu adalah kanker payudara, karena ini juga berkaitan dengan semakin tingginya estrogen lingkungan yang ada di sekitar kita. Sejumlah penelitian menemukan bahwa wanita pengidap kanker cenderung memiliki konsentrasi senyawa organoklorin, jenis bahan kimia buatan manusia, DDT, DDE, atau PCB, ini jenis pestisida, yang lebih tinggi dalam jaringan lemak mereka.
Di Amerika Serikat, tingginya kadar DDE dalam darah diketahui berhubungan langsung dengan peningkatan kasus kanker payudara sampai 4 kali lipat. Itu kenapa pestisida itu dilarang di seluruh dunia. Dilarang di seluruh dunia, dan setelah pelarangan pestisida itu diketahui terjadi penurunan angka kanker payudara sendiri. Apalagi ya, udah itu aja. Mungkin next nanti penjelasannya. Ya, sekian deh presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.